Pesan buat Bapak Ganjar Pranowo nggih. Kami tahu Bapak jenengan punya kemampuan, punya karya yang nyata dan pekerja keras dan punya kapasitas untuk memperbaiki negeri ini nggih Bapak. Tapi pertanyaan dari kami buat jenengan, Bapak punya nyali nggak? Punya jiwa petarung nggak? The Fighter. Kalau punya Bapak 2024 tarung Pak, tarung. Kami mendukungmu Bapak, tapi juga ingat dan waspadai, mendukung itu belum tentu memilih loh Bapak. Salam dari kami, petarung pasar, fighternya pasar ini Bapak. Salam. Hai orang-orang koslet, waktu Ahok lu kagak teriak-teriak pribumi. Sekarang lu teriak-teriak pribumi. Otak lu taruh di mana? Di bawah baskom. Pantesan ketutupan. Jadi ini adalah tirai dari Bardi yang editor minta, katanya biar lebih ada privasi, lebih ada... Oke, main. Kalau nggak ada kerjaan gitu. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi. Pernyataan presiden itu kan menjadi terang benderang mengatakan bahwa beliau tidak netral. Padahal undang-undang mengamanatkan ya seorang presiden itu ya harus netral untuk memastikan pemilihan umum kita berlangsung jurdil, aman, bermartabat dan terhormat supaya hasilnya juga legitimate. Nah, tapi biar nanti tim yang konversi pers, tapi terus terang pernyataan itu membuat kita sedih dan kecewa. Sebagai seorang bapak bangsa, presiden berbicara di istana sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tinggi ABRI. Seyogianya anggarkan mobil dinas Gercep, giliran salurkan uang rakyat lelet. Ada temuan dari BPK, tadi salah satunya mengenai KJP yang belum tersalurkan. Itu tentu menjadi perhatian kami untuk kita tindak lanjuti sesuai dengan amanat dan rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari ke depan. Kalau abang masuk PKS, apakah nanti abang disandingkan dengan Anies? Ada pembahasan soal cawapres dengan Anies? Tidak ada pembahasan sampai ke titik itu karena itu domainnya pimpinan partai politik. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi, peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis sehingga tidak ada potensi tidak tercapai target Indonesia Maju di tahun 2040. Kalau melihat dari kualitas saat ini yang tersedia,
yang muncul di publik, yang melalui survei, ya yang punya kemampuan yang bisa kita andalkan untuk berada di kancah komunitas dunia ya Pak Prabowo. Saya bukan bicara bahasa Inggrisnya loh, itu salah tadi itu. Tapi dia coba berbicara itu, kalau bayangkan di podium-podium besar ya, di UN misalnya, itu World Bank, itu Bang Rizal itu. Bayangkan kalau Pak Prabowo presidennya, menteri perekonomiannya Bang Rizal. Wah, kita nggak ngemis-ngemis, tangan di bawah dengan World Bank kita. Menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Relawan ini duitnya dari mana? Ya, kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Bahwa kalau kita bicara soal kemampuan kinerja menteri, ekonomi kita bisa bertahan tadi ya karena Menko Perekonomiannya Erlangga. Cara dia tata krama. Orang apa kowe wingi, ha? Iya, Bu. Ampun, Bu. Saingan pilihan lurah ki lumrah. Iki ki negara demokrasi. Sing ana adu program, adu pinter, kudu knalpot sing bengak-bengok. Polusi suara ngerti ra? Tak kandhake dulurku sing polisi, digulung uripmu gelem kowe. Kana ngono. Digulung montore. Sokor. Cepat. Gimana? Cepat ya, Iya, aja bro. Putri janji dengan kendel denganku. Mengapa ada partai yang sangat mendukung Anies Baswedan? Ini alasannya jauh lebih sederhana, tanpa hitung-hitungan, tapi sangat penting dan sangat menguntungkan. Mau tahu alasan itu? Ini alasannya. Alasannya adalah karena Anies adalah orang yang lemah. Anies punya kepemimpinan yang lemah. Anies adalah pemimpin yang tidak bisa kerja dan juga mudah dikibuli. Dan yang lebih penting dari itu, Anies ini bisa diatur-atur dari belakang. Kepemimpinan Anies selama 5 tahun di Jakarta sudah membuktikan hal ini. Ibu, sebenarnya Pak Anies cita-citanya apa gitu? Waktu kecil, Bu? Oh iya, waktu kecil ya macam-macam lah. Maklum anak kecil. Satu ketika ingin jadi tukang beca. Beli Pepsodent di Sumatera, beli Manggis di Tanah Jawa. Calon Presiden Indonesia Anies Baswedan harapan kita. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Anies Baswedan menangkan figur yang dapat diandalkan. Presiden RI, calon Presiden RI Anies Rashid Baswedan kita dukung sampai jadi Presiden RI. Saya belum melakukan survei secara detail. Saya percaya pada survei yang saya buat. Saya tidak percaya pada survei yang dibuat orang lain. Belum. Saya kurang percaya pada survei yang dibuat oleh orang lain. Begini, biaya survei itu tahun satu Indonesia minimum 850 juta. Minimum 850 juta sampai 950 juta. Kalau tiap hari ada lembaga survei mengeluarkan survei itu yang bayar siapa? Kita kan boleh bertanya dong, siapa yang bayar? Kira-kira menerima pesanan yang bayar apa enggak? Loh iya dong, logis dong pertanyaan saya ya dong. Maka sudah kami lakukan sendiri. Halo guys, sebetulnya para buzzer rupiah dan para influencer atau para pembenci Anies Baswedan itu sebenarnya mereka tuh diam-diam di dalam hati tuh kagum dengan Anies Baswedan. Makanya mereka tuh harus membalikkan semua dibalik. Contoh ya, misalkan mereka bilang
Anies intoleran, padahal mereka mengagumi dan mengakui bahwa Anies itu toleransi yang tinggi. Anies tidak bisa kerja, padahal mereka tahu Anies bisa kerja. Mereka akui Anies itu tidak punya prestasi, padahal mereka juga mengakui bahwa Anies itu luar biasa prestasinya. Jadi itu karena mereka tugas dan mereka harus bagaimana cara menjatuhkan Anies agar tidak Anies itu melebar brandingnya itu, jadi orang-orang tidak terpengaruh. Itu mereka bagaimana caranya harus menjatuhkan dengan kata-kata yang